Latisha Aurelia Nadine dan Ana Raisa Hidayatul Hasanah. Nah, sobat spesial semuanya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget ya, Rai? Iya Nadine, betul banget. Mari kita sapa Ustadz Sefriwandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana sehatnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz, Kak Nadine sama Raisa ingin berbincang-bincang mengenai bulan Ramadan ya Ustadz. Ya. Nah, iya bener banget Ustadz. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Ustadz. Tentu sebelum masuknya bulan Ramadan ada yang perlu kita persiapkan dan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan serta hasil dari yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu Ustadz. Nah, langsung saja Ustadz. Yang pertama, kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang sangat spesial nih Ustadz? Ya. Jadi ini kita persiapan menjelang bulan Ramadan ini ya. Karena insya Allah lebih kurang 5 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman. Nah, tentu ada kenapa dinamakan bulan yang spesial. Kalau tidak ada sesuatu yang baik, tentu tidak ditunggu oleh orang. Ibaratnya kita ini nunggu satu tamu yang sangat penting. Ya. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut tamu itu. Nah, kenapa dinamakan bulan itu adalah bulan yang sangat mulia atau bulan yang sangat spesial? Karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu sebenarnya dibagi kepada 3, ya. Yang pertama ada yang bulan 10 pertama itu dinamakan dengan rahmat. Nah, rahmat Allah, bulan rahmat. 10 kedua dinamakan dengan bulan maghfirah dan yang ketiga dinamakan dengan utikan finniran, itu dibebaskan kita dari api neraka. Nah, selama bulan Ramadan itu pintu rahmat dan kasih sayang Allah diturunkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Kalau di bulan lainnya mungkin selama kita beramal, kita beribadah, kita beramal satu, pahalanya juga satu. Kita berbuat dosa satu, dosanya berbuat salah satu, dosanya juga satu. Tetapi di bulan Ramadan, ketika kita beramal itu, amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Begitulah kasih sayangnya Allah itu kepada kita, rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Allah lipat gandakan setiap kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Ibaratnya seperti ini. Bulan Rajab itu dia kan kita ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Di bulan Rajab itu ibaratnya kita menanam. Nah, kita menanam buah-buahan, kita menanam sayur-sayuran. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram atau bulan merawat. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan memanen. Setelah kita tanam, kita rawat dan kita panen. Apa yang kita panen? Hasil dari usaha yang kita lakukan selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita selama ini kita beramal, kita berbuat kebajikan, kita melakukan amal-amalan saleh, maka di dalam bulan ini Allah berikan kebajikan-kebajikan itu kepada kita. Nah, makanya kenapa bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan yang spesial. Nah, tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya, tetapi khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan Allah katakan dalam sebuah hadis jelaskan bagaimana gini. Rajab itu dikenal dengan Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah, ya. Kalau Sya'ban itu dikenal dengan Sahruni kata Nabi. Bulan Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Sementara Ramadan itu Sahrul Ummati. Bulan Ramadan itu bulan umat. Berarti kita umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah satu bulan yang luar biasa, yang pahalanya luar biasa, keistimewaannya luar biasa, kebaikan-kebaikan luar biasa di dalamnya itu. Maka berlomba-lombalah kita berbuat baik di bulan Ramadan. Maka itu dinamakan, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan bulan yang spesial. Nah, itu kira-kiranya. Nah, ternyata gitu, Din. Ramadan itu dikatakan bulan yang spesial. Nah, yang kedua, Ustadz, apa hal yang perlu disiapkan untuk Ramadan ini, Ustadz? Nah, gitu. Nah, sebelum bulan Ramadan, tentu ada hal-hal yang harus kita siapkan. Sama juga seperti kita melaksanakan sholat. Nah, contohnya sebelum kita sholat itu yang kita persiapkan apa-apa yang harus kita lakukan. Sehingga nanti dalam ibadah, itu ibadah kita menjadi sempurna.
Contohnya sebelum salat kita harus berwuduk dulu, ya nah kita berwuduk dulu. Bagaimana wuduk kita, bagaimana istinja kita untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang suci, bulan yang mulia. Tentu untuk menyambut sesuatu yang mulia itu kita harus membersihkan diri kita juga. Yang pertama, kita harus mensucikan diri kita. Perbaiki hablum minallah kita. Hablum minallah kita adalah dengan bertaubat kepada Allah. Setelah 1 tahun Ramadan yang lalu kita tinggalkan, 11 bulan Ramadan yang lalu 1444 kita tinggalkan. Sekarang masuk kita Ramadan, insyaallah Ramadan 1445. Nah, selama 11 bulan ini apakah kita tidak ada melakukan kesalahan? Nah, pasti kita melakukan kesalahan. Nah, pasti ada kita melakukan kesalahan kan? Nah, sebelum itu mari kita kembalikan diri kita kepada Allah. Bersihkan diri kita kepada Allah. Kita bertaubat, minta ampun, menyesali semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu pasti ada salah. Seperti kata orang manti itu, kata wa nisyan sifatul linnas la yusammal insan illa binisyan. Tidak menamakan manusia itu dia manusia, tetapi karena ada salahnya makanya dia manusia. Nah, nisyan itu artinya diambil kata nasaya. Insan itu diambil kata nisyan. Nisyan itu artinya apa? Lupa. Awak pelupa. Manusia itu pelupa. Nah, makanya karena kita pelupa, maka kita ada salah. Maka sebaik kesalahan itu adalah dengan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hablum minan nas. Nah, hubungan kita dengan manusia. Apa itu? Yang pertama, hubungan kita dengan orang tua. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Ketika kita dengan orang tua kita, kadang-kadang kita lebih mudah minta maaf kepada orang lain daripada kepada orang tua. Iya. Nah, antum paling berat itu kalau minta maaf itu sama siapa? Ya, sama bunda kan? Nah, sama bunda, sama ayah. Pernah saya tanyakan, kenapa mau malu? Ya malu Ustaz. Kenapa malu itu? Ya karena diketawakan oleh orang tuanya. Iya kan? Ditawakan. Sebenarnya menjelang bulan Ramadan itu pernah suatu ketika Rasulullah itu mau akan melaksanakan khutbah. Beliau naik atas mimbar itu. Kalau mimbar dahulu itu dia kayak pakai tangga itu. Ada jenjang-jenjang pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Ketika naik tangga yang pertama Rasul bilang amin. Tangga yang kedua Rasul bilang amin. Tangga yang ketiga Rasul bilang amin. Lalu setelah beliau khutbah, setelah salat, dulu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Kami tidak dengar kalian engkau berdoa. Kenapa engkau baca amin?" Apa kata Rasul? "Tadi saya mendengar malaikat Jibril berdoa," kata beliau. Nah, kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, kira-kira doanya dikabulkan atau tidak? Pasti kan dikabulkan kan? Nabi itu maksum, orang yang terpelihara. Malaikat Jibril makhluk Allah yang paling mulia, itu yang berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Nabi. Lalu apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa Ramadan seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Jadi begitu pentingnya minta maaf dan minta reda kepada orang tua. Bahkan dijelaskan rida Allah fi rida walidain. Reda Allah itu terletak pada reda orang tua kita. Wasuqtullah wasuqtu walidain. Murka Allah itu terletak kepada murkanya orang tua. Tapi kalau orang tua telah rida, maka Allah pasti meredai apapun yang kita lakukan. Nah, kita sebagai seorang anak tentu banyak salah kepada orang tua. Mungkin ada kata-kata orang tua yang tidak kita jawab, atau artinya kita sahut. Ketika beliau memanggil kita diam saja. Ketika beliau menyuruh kita tidak pernah lakukan. Ketika beliau larang kita tidak pernah hentikan. Ada beberapa kata-kata kita yang kasar, yang menyentuh atau membuat hati orang tua kita itu sedih. Nah, inilah yang kadang-kadang dosa kita kepada orang tua itu yang menyebabkan kita dengan orang tua itu banyak salah. Nah, berkewajibanlah bagi kita sebagai seorang anak itu untuk minta maaf. Berapa perjuangan orang tua kepada kita, mulai dari kita dalam perut, sampai kita dilahirkan, sampai kita nanti dibesarkan oleh orang tua kita, disusukan oleh orang tua kita. Inilah yang tidak akan pernah terbalaskan oleh orang tua bagi seorang anak itu dari jasa orang tua. Hamil contohnya, itu tidak akan bisa digantikan. Walaupun nanti kita bayar orang tua kita gaji 1 bulan itu 1 juta, atau kita gaji 5 juta. Ketika
beliau mengandung kita itu, letihnya itu tidak pernah terbalaskan oleh kita. Bagaimana susahnya? Kan jelaskan oleh Allah dalam Quran Luqman itu, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah bertambah susah. Beliau perlu membawa kita kemanapun kita dibawa. Ini tak akan pernah tergantikan oleh kita. Yang kedua, ketika melahirkan, ya, menyebabkan darah, meneteskan keringat, beliau melahirkan kita antara hidup dan antara hidup dan mati. Kalau boleh pilih, nanti ditanya oleh dokter itu contohnya, bapak dan ibu, kalau ibu mau pilih ini, kalau diselamatkan salah satu ini, nah, ini tanya kalau dokter ini contohnya kan, nah, anak ibu ini yang mau diselamatkan atau ibu? Kalau anak ibu yang selamat, anak ibu tidak selamat. Kalau ibu selamat, anak ibu tidak selamat. Tanya sama dokter sama gitu contohnya. Pasti orang tua itu milih siapa? Dia atau anaknya? Dia pasti milih anaknya kan. Begitulah cintanya orang tua kepada kita. Beliau rela meninggal, beliau rela susah asalkan anaknya bahagia. Begitu juga menyusui. Air susu orang tua itu, setetes air susu orang tua yang kita hirup, yang kita minum, itu tidak akan terbalas oleh kita bagaimanapun. Nah, inilah kita sebagai orang anak, sebagai anak itu kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Kalau mereka masih hidup, maka minta maaf kepada mereka, berbakti kepada mereka, dengarkan nasihatnya. Kalau kita sebagai pelajar, belajarlah dengan rajin, berikan hasil yang terbaik. Itu salah satu bentuk kebahagiaan oleh orang tua kita. Yang kedua, ketika mereka telah meninggal, kalau orang tua kita sudah meninggal, yang mereka minta itu bukan uang kita, bukan prestasi kita, bukan hasil semuanya, tapi yang mereka harapkan hari ini adalah doakan mereka. Ya, ketika seorang jenazah itu diazab oleh Allah dalam kubur, diazab mayat itu dalam kubur, setiap hari disisa oleh malaikat, Suatu ketika mayat itu dihentikan siksaannya, dihentikan oleh Allah siksaannya. Lalu mayat tanya, apa kata mayat? Ya Allah, kenapa engkau hentikan siksaanku ya Allah? Selama ini aku kena siksa terus ya Allah. Selama ini aku kena azab terus dengan dosa-dosaku selama hidup di atas dunia ya Allah. Tapi kenapa hari ini aku dihentikan azabku ya Allah? Apa kata Allah ketika itu? Wahai fulan bin fulan, hari ini anakmu mengirimkan doa untukmu. Anakmu mengucapkan Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ketika doa itu disampaikan oleh anak kepada orang tua, disampaikan oleh anak kepada Allah, dan disampaikan kepada orang tua, maka azabnya orang tua itu diringankan oleh Allah. Itulah yang diharapkan. Ibaratnya ketika seorang tua telah meninggal itu dia ibarat orang yang terombang-ambing di tengah lautan lepas. Kalau terombang-ambing di tengah lautan lepas itu yang kita harapkan apa? Kan sampan atau pelampung supaya kita tidak tenggelam. Nah, pelampungnya itu adalah doa kita. Nah, ini yang diharapkan oleh orang tua. Maka ketika mereka masih hidup, maka berbakti kepada mereka, bahagiakan dia setiap hari, salami dia, cium dia. Bahkan ketika kata Ustaz Abdul Somad, apa kata Ustaz Abdul Somad? Apa ini kata Abdul Somad? Kalau engkau ingin rezekimu seperti raja, jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu seperti raja-raja. Artinya apa? Ketika kita muliakan ibu kita, maka Allah akan memuliakan kita. Itu yang kedua. Kita minta maaf kepada orang tua. Jangan malu pula minta maaf sama orang tua. Jangan takut pula minta maaf sama orang tua ya. Karena kita pasti salah kepada orang tua. Yang kedua, siapa? Ya Allah, jangan terima puasa Ramadan orang mana? Seorang handai tolan yang belum minta maaf sama satu lain sama lainnya. Nah, kita berkeluarga, kita adik, kita dengan tante, dengan tetangga, handai tolan, handai jiran kita minta maaf. Yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasa Ramadan siapa? Seorang suami, seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Kita belum nikah ya. Nah, jadi ini khusus untuk orang tua kita saja yang di rumah yang mendengar itu. Bagi kita sebagai seorang istri, minta maaflah kepada suami. Kadang-kadang istri itu minta maaf pada suaminya, tunggu-tunggu pula waktunya. Kapan waktunya? Hanya 1 kali setahun atau 3 kali setahun. Kapan 3 kali setahun? Mungkin bulan Ramadan mau masuk, Idul Fitri dan Idul Adha. Atau mungkin kadang-kadang 1 kali setahun saja ya. Nah itu. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi itu. Jadi itu yang ku dengar tadi kata Nabi. Apa itu? Malaikat Jibril berdoa, ya Allah jangan terima puasa Ramadan seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Minta maaflah kita kepada orang tua kita. Yang kedua, ya Allah jangan terima puasa Ramadan siapa handai tolan yang belum minta maaf, yang saling belum saling memaafkan. Kadang-kadang orang minta maaf, awak nak minta maafkan. Tiada maafmu, tiada maaf bagimu. Sakitnya tuh di sini, ya kan? Nah, itu masalahnya sekarang. Ya, Allah saja memberikan kita maaf, Allah saja memberikan ampun kepada kita. Berapapun dosa kita seluas langit dan bumi, Allah berikan keampunan Allah.
Tapi kenapa kadang-kadang kita sama manusia kita tidak mau memaafkan? Fa'fu wasfahu, salinglah kamu memaafkan. Yang ketiga tadi, janganlah terima puasa Ramadan seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Yang ketiga, apalagi yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan itu, kita harus mempersiapkan ilmu. Yang penting. Ya, ilmu itu bagaimana pemahaman kita, ilmu kita tentang ibadah Ramadan. Apa itu yang membatalkan Ramadan? Apa itu syarat wajib Ramadan, syarat wajib puasanya, syarat sahnya, rukunnya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita beramal tanpa ilmu, ya. Kita dulu kadang-kadang kan biasanya amal dulu atau ilmu dulu, amal dulu kan. Nah, amal dulu. Nggak tahu kita nanti ditanya apa rukun puasa Ramadan. Benar, sementara rukun puasa Ramadan itu cuma 2 saja ya. Apa dua itu? Yang pertama, niat, dan yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Mulai dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan yang keempat, apa yang kita siapkan materi. Nah, materinya penting. Kenapa? Karena saya bilang tadi, di bulan Ramadan itu amalan kita dilipat gandakan. Persiapkan infak terbaik kita, harta kita. Nah, kita kadang-kadang, maaf saja kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang berlomba-lomba berinfak itu bukan di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan orang berlomba-lomba beribadah atau berinfak itu di luar Ramadan, ketika hari raya Idul Fitri. Sementara di bulan Ramadan, kalau kita berinfak contohnya 500 rupiah, 500 rupiah itu pahalanya bukan 500 kita dapatkan, dikalikan 100 kali lipat oleh Allah. Berapa pahalanya? Tapi kalau di luar bulan Ramadan, kita berinfak 500, pahalanya tetap 500 saja. Nah, tapi makanya kita perbanyaklah infak. Kita niatkan kita berinfak di bulan Ramadan itu. Karena membahagiakan salah satunya orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya selama bulan Ramadan. Nah, itulah kira 4 hal yang harus kita persiapkan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, perbaiki hablum minallah, hablum minannas kita. Dan yang ketiga adalah ilmu. Dan yang keempat, persiapkan materi kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab hari ini. Nah, oke Ustaz. Yang ketiga nih Ustaz, selama bulan Ramadan ini kata para ulama Ustaz, para jin dan setan itu dibelenggu dan diikat ya Rai? Iya, Ustaz. Nah, tapi mengapa masih banyak di antara kita ini Ustaz, itu tuh masih sering tergoda dengan nafsu Ustaz, seperti malas melaksanakan sholat taraweh, Malas melaksanakan tadarus. nah bahkan ada yang puasanya itu batal di siang hari loh Ustaz. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan Ustaz? Ya, dalam hadis ya, itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa kata beliau? Idza jaa Ramadan futihati abwabul jannah, ya. Di bulan Ramadan itu Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka dan Allah kunci atau belenggu setan-setan. Tapi itu nyata. Kenapa di bulan Ramadan itu masih banyak juga orang yang mencuri, ya. Kadang-kadang di bulan Ramadan itu kesempatan pula dia mencuri. Ketika orang saat tarawih dia mencuri, ya. Masih ada juga sandal, seperti dia dengar kajian malam, bawa yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya, pulang dia tarawih, sandalnya jelek, dibawa pulangnya yang bagus. Nah, itu enggak apa itu. Nah, itu sebenarnya dalam hadis itu maknanya dikiaskan kepada kita. Apa maknanya? Dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu surga itu maknanya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal sebanyak-banyaknya. Ketika antum berbuat baik, ketika kita beramal seperti baca Quran, seperti tadarus, seperti berinfak, salat tahajudnya, ketika kebaikan kita lakukan itu ujung-ujungnya kita masuk surga enggak? Masuk surga kan? Nah, apalagi dia di bulan mulia, di bulan Ramadan. Nah, itu maknanya. Kenapa dibukakan? Hei manusia, Allah katakan, hai manusia, aku berikan kesempatan untuk engkau untuk masuk dalam surgaku, maka carilah amalan-amalan yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Jadi mustahil saja seseorang itu bisa masuk surga tanpa beramal. Mustahil. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan selain rahman dan rahimnya Allah, itu amal kita masing-masing. Mustahil saja orang bisa masuk ke dalam naik tingkat sekolah contohnya, atau kita dalam
dalam satu kegiatan, kalau tak memenuhi syaratnya untuk masuk ke sana, bisa tak kita masuk? Tak bisa kan? Tak bisa. Contohnya antum mau masuk SMP tapi belum tamat SD, bisa masuk SMP? Tak bisa. Tamat dulu SD-nya. Begitu juga kita ini. Kita pengen masuk surga. Apa amalan surga? Ini yang sampaikan oleh Rasul. Ketika kamu beramalkan amalan-amalan ini, kamu akan masuk surga. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan itu Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Allah tutup pintu neraka. Nah, pintu neraka di sini maksudnya selama bulan Ramadan kita diperintahkan atau kita dilarang untuk berlaku maksiat. Cukup di luar Ramadan saja mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai di bulan Ramadan juga melakukan kesalahan. Kalau orang melakukan kesalahan di luar Ramadan itu mungkin biasa saja menurut kita. Enak, di luar Ramadan dia melakukan kesalahan. Tapi kalau di luar Ramadan, di dalam Ramadan dia melakukan kesalahan, itu luar biasa itu. Nah, apa yang tidak ada bagi dia? Ya, Ghazali dia kecil disampaikan oleh Allah, janganlah kamu melakukan perbuatan maksiat, tapi lakukan juga maksiat. Ya, jangan melakukan perbuatan dosa, lakukan juga perbuatan dosa. Nah, bagaimana? Itu ujung-ujungnya kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita masuk apa? Masuk neraka. Nah, itu. Dan yang ketiga, sempitnya ditutup, setan itu dibelenggu oleh Allah. Artinya apa? Mempersempit ruang gerak setan. Ya, selama ini setan bergentayangan, tetapi selama bulan Ramadan, karena kita memasuki bulan yang mulia, ruang gerak untuk setan itu sedikit. Kenapa dia sedikit? Saya bilang, karena orang dah banyak melakukan kebaikan. Kalau dah banyak orang melakukan kebaikan, ketaatan, kira-kira masih ada juga maksiat atau tidak? Ada, tapi sedikit ya. Nah, itu yang tadinya neraka ditutup, artinya sedikit orang melakukan kesalahan. Nah, di sini kita kadang-kadang memahami seperti ini. Ustadz, kan mesti juga bisa Ustadz. Kan setan itu belenggu. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa maksiat itu, dosa itu, perilaku kejahatan itu datangnya dari setan saja. Sebenarnya tidak. Yang membawa kita itu untuk melakukan kejahatan, yang mengajak kita melakukan maksiat itu bukan setan saja, tapi salah satunya adalah nafsu. Nah, ini dia. Ya, inna nafsa ya'muru bisu', kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu membawa kepada kejahatan. Nafsu itu akan berpikir yang enak-enak saja. Nafsu itu, yang enak tidur pagi daripada sholat subuh. Kata nafsu apa? Enak tidur pagi lah, dingin tidur pagi itu kata nafsu, tidur aja dulu. Setan datang lagi mengikuti. Ya, dia setan yang sebaik nangis. Supaya tidak kedinginan. Tidurlah kamu sholat subuh, kami sholat lagi. Itu kata setan. Tapi kata nafsu itulah, nafsu ini yang membawa kita. Orang terbiasa. Ya, yang terbiasa. Karena kita lah terbiasa melakukan kesalahan, nanti di dalam Ramadan dia akan terbiasa melakukan kesalahan. Seperti contohnya saya sampaikan yang tadi itu. Ketika kita beli ayam, ya kan? Belilah ayam satu ekor di pasar, itu ayam hidup ya. Kamu buat kandangnya, kita buat kandang yang bagus. Dibuat kandang yang bagus, dibuat tempat yang bagus. Ketika kita sampai di rumah, kita lepaskan nanti ayam itu. Tahu nggak dia di mana kandangnya? Nggak tahu dia. Itu kurung dia di dalam itu. Kita tinggalkan dalam itu. Nanti dia akan terbiasa. Ini dia tahu, ini tempat saya, ini tempatnya. Kenapa? Karena dia terbiasa. Begitu juga nafsu tadi. Kalau sebelum Ramadan dia biasa melakukan maksiat, dia akan keenakan nanti. Nah, yang membawa kita itu nafsu kita ini, keinginan-keinginan kita itu, bukan saja setan. Walaupun setan itu dah diikat, dipersempit jalannya, tapi karena ada keinginan, dia akan datang juga kepada kita. Nah, itulah yang maknanya, itu sebenarnya makna kiasan kepada kita, bagaimana kita memahami hadis itu. Bukan berarti setan itu semua benar-benar dilepaskan, tapi setan itu juga masih bisa bergentayangan, bisa. Ya. Nah, yang terakhir ya Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang diterima puasanya Ustaz? Orang yang diterima puasanya, diterima atau tidak diterimanya puasa Ramadan seseorang itu tergantung dia melakukan puasa Ramadan. Tapi yang kita lihat di sini mungkin dari pertanyaan antum itu apa hasil dari Ramadan itu. Nah, kalau diterima atau tidak diterimanya Ramadan, puasa Ramadan seseorang itu, kalau dia telah memenuhi syarat dan rukun, ya, dia telah melakukan syaratnya, Islam, balik, berakal, ya. Dia pasti dah sah syaratnya. Nah, rukunnya menahan niat dia yang pertama, menahan dari terbit fajar sampai terbit pagi. Kira-kira sah tidak puasanya? Sah kan? Sama dengan salat. Antum betul wuduknya, betul salatnya, bacaannya betul. Kira-kira salatnya betul sah atau tidak?
sah salatnya. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa seseorang itu tidak sah, tapi hasil dari Ramadan itu bagaimana? Ini yang dipertanyakan bagi kita. Nah, hasil dari Ramadan itu sesuai dengan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini artinya adalah setelah Ramadan dia dilatih. Ramadan itu diambil dari kata ramda. Ramda itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Kesalahan-kesalahan kita selama 11 bulan menjelang Ramadan, itu dosa kita dibakar. Kenapa dibakar? Kita lah menyibukkan diri kita untuk beribadah. Kalau beribadah dah banyak, beramal dah banyak, tentu dosa-dosa akan semakin sedikit. Nah, setelah Ramadan kita dilatih. Ramadan sebulan penuh kita dididik, dilatih oleh Allah. Salatnya tidak pernah tinggal. Puasa siang hari, kita nafsu kita kendalikan. Baca Qurannya rajin, ya nak? Infaknya rajin. Apakah ini setelah Ramadan ini akan masih kita lanjutkan, atau kita kembali kepada tabiat kita sebelum Ramadan? Kalau selama Ramadan, kenapa kita bisa bangun subuh? Selama Ramadan kenapa kita bisa baca Quran? Selama Ramadan kenapa bisa kita infak? Selama Ramadan kenapa kita bisa baca Qurannya? Kenapa Ramadan kenapa kita bisa salat tahajudnya? Nah, apakah ini masih kita amalkan setelah bulan Ramadan? Kalau ini masih terlaksana bagi kita, maka inilah orang yang berhasil dalam Ramadannya. Makanya setelah Ramadan itu bulannya bulan apa namanya lagi? Bulan Syawal. Syawal, sahabat sekarang ya. Bulan Syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal itu peningkatan. Ramadan pembakaran, Syawal peningkatan. Lain meningkat nak pahala malawak selama bulan Ramadan kok. Kalau meningkat pahala kita, amalan kita selama bulan Syawal dan seterusnya, berarti itulah orang berhasil bulan Ramadannya. Kalau tidak meningkat, menurun dia, nah berarti sia-sia aja Ramadan. Anggap nah. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita berhasil bulan Ramadan? Caranya gini. Kita anggap Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Jadikan Ramadan itu Ramadan yang terakhir bagi kita. Seolah-olah ini Ramadan, mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Belum tentu saya akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Ya, kalaupun kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, dah beda harinya, dah beda nuansanya. Tapi yang Ramadan hari ini tidak sama dengan Ramadan tahun besok. Ya, nah, kalau kita jadikan itu adalah Ramadan terakhir, maka pasti kita akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu. Kita akan memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan itu. Dan yang kedua, kita berharap setelah Ramadan itu amal ibadah kita semakin meningkat. Kita menjadi orang semakin baik. Ya, jangan menahan itu hanya selama bulan Ramadan saja. Yang ditahan itu, yang dikendalikan itu hawa nafsu itu bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan juga harus kita kendalikan. Nah, itu kira-kira yang ciri-ciri orang yang bisa yang diterima ibadah puasa Ramadannya. Kalau orang yang sah atau tidak sah itu, kalau lengkap rukun syaratnya itu sah puasanya. Ada pula pertanyaan gini. Kira-kira Ustaz, ada pertanyaan satu kali ketika itu sama Ustaz. Kira-kira orang yang puasa, dia tapi tidak sholat. Nah, ini masalahnya. Bagaimana tuh Ustaz? Sah tidak kira-kira puasanya? Dia puasa, tapi tidak sholat. Atau dia sebaliknya, sholat ada, puasa tidak. Nah, kira-kira sah salah satunya. Kalau dia memenuhi salah satu syaratnya itu, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, salatnya sah. Dia puasa itu juga, puasanya sah. Tapi dia kan masuk surga juga Ustaz? Iya, masuk surga dia. Masuk surga kah dia dengan puasanya? Masuk surga. Tapi kenapa? Apakah dia masuk neraka Ustaz? Karena dia tidak sholat, itu dia mampir dulu neraka sebentar. Ya nak? Nah, begitu juga nanti dia puasa tapi puasa tapi sholat tidak, atau sebaliknya puasa ada sholat tidak, itu juga masuk dia dalam surga dalam sholatnya, tapi dengan puasa dia masuk ke dalam neraka Allah. Nah, maka tingkatkan, dia tidak bisa dipisah-pisahkan antara ibadah kita itu. Makanya dalam rukun Islam itu ada 5 ya. Apa yang pertama? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Maka 5 hal ini harus kita lakukan selalu kita menjadi orang Islam. Penuhi 5 hal ini, insyaallah inilah yang akan memasukkan kita dalam surganya Allah. Kita akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu kira-kira.
Nah, ternyata gitu Din, ciri-ciri puasa kita diterima Allah. Nah, terima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya untuk datang ke Spesialis TV. Dan terima kasih juga Ustadz pada siang hari ini Ustadz sudah mau berbagi ilmu dan sharing ilmu bersama Nadine dan Reza. Terima kasih banyak Ya, Ustadz. semoga bermanfaat yang saya sampaikan tadi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah. Dan Amin. kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin.